Ingat rahasia di sini sod sama lam, ain sama lam. Jadi lamnya itu kayak semacam sod la ilaha illallah. Makanya pas keluar napas bukan selawat di situ, Allahnya di sini. Bukan selawat Allah buat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi keluar napas selawat, keluar lagi Allah Muhammad. Ditata di ruangan di sini. Kolbu sama siri. Kenapa sih disebut latifatul kolbu? Kolbu itu roh yang sangat kecil masuk ke kolbu. Karena waktu kita di kandungan ini, ulangin lagi ya, karena di kandungan ibu kita sama Gusti Allah saking ininya diikat semua itu janin selama 40 hari. 40 hari Allah meniupkan ruhku padamu, berarti ruh, napas lain. Kami meniupkan ruhku, itulah tempatku, jangan ditempatkan sama siapapun kecuali aku. Nah, dalam inabah artinya perjalanan menuju Allah. Berarti kita harus dipraktekkan salawat, keluarin nafas ala Muhammad, salawat ala Muhammad. Itu sekarang pakai itu, usahakan pakai kopi 5 ya. Ntar tepukan ini lanjut pakai lisan. Di kolbu itu gerak. Di kolbu gerak. Semuanya gerak yang ada di tubuh kita. Ini sarana Gusti Allah tuh, karena maka piaralah sarana kita agar kita sehat, agar kita bisa melaksanakan perintahnya Gusti Allah. Kemarin kalau nggak salah di sini, kalau yang tahu kayak gini mah kecil, pelajaran kecil. Kayak kemarin dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu khusus gurunya Gusti Allah. Gurunya Gusti Allah langsung kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Khusus ya gurunya Gusti Allah. Kenapa? Contohnya dulu Kanjeng Nabi belajar ma'rifat kepada Allah. Qul huwallahu ahad, sama aja katakanlah tadi Tuhan itu tunggal. Berarti Kang Sadi udah belajar ma'rifat Kanjeng Nabi, karena di dalam artinya katakanlah hukum Muhammad Allah itu tunggal. Berarti ketahui dan dong. Ada yang paham nggak? Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad Allah itu esa atau tunggal. Sekarang bicara lisan, Bawanto Allah itu, katakanlah Bawanto Allah itu esa. Ikhlas nggak? Ayo, makanya disebut surat Al-Ikhlas. Ente nyebut Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Kata ini yang ngomong umpamanya Gusti Allah ngajarin ke ente, Pak Wanto, katakanlah Allah itu esa, aku itu esa. Berarti harus ikhlas. Ikhlasnya di mana? Ikhlasnya di lahir dan batin. Latifatul natiko, daya pikir kita, katakanlah Allah itu dulu. Jadi nggak usah mikir minta kemana-mana ya. Udah selesai ini, seperti kata natiko 1 tambah 1 2. Terus nanya lagi ke kolbu 1 tambah 1 2. Kena latifatul syirik, nanya lagi 1 tambah 1 mangga enggak? Bukan Allah ada di diri ente, asmanya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ada yang ini harus jelas nih, soalnya kita mau babak ke ini. Jelas nggak? Jadi kalau kita menyebutkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah sabar bahwa Allah itu esa.
Berarti kalau ikhlas, jangan minta ke kuburan, jangan minta ke sini, minta ke jangan minta kemana-mana. Karena ada 2 ayat lagi, habis itu mengesahkan bahwa Allah itu esa. Kedua, ayat kedua, apa Mas? Allahu Samad. Berarti ringkasnya Allah itu tempat memohon. Tadi kalau habis itu, gua kan cuma 1 esa. Kedua, lu kalau minta kedua memohon bukan meminta. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Allah tempat memohon. Apa permohonannya? Barulah digelar Allah menulis kepada menulis, operin ke malaikat Jibril, dioperin ke Kanjeng Nabi. Permohonan apa minta beda gak ya? Beda ya. Jadi dari surat itulah. Tapi apakah kita paham sholat itu artinya apa? Sodakoh, sholat, sholawat itu harus manunggal. Sholat tanpa sholawat sah enggak? Tidak sah. Sholat, sholawat tanpa sodakoh ditegurnya sama siapa? Allah maafun. Cerdas kadang-kadang kopi juga juga. Ya. Tapi waktu itu, itulah pertama antara 2 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Berhenti dulu di situ tuh. Berhenti dulu. Kenapa berhenti? Tingkatnya tingkat syariat sama tingkat hakikat. Itu ayat itu belum ini. Berhenti dulu. Baru Kanjeng Nabi sholat, sodako, sholawat, baru Kanjeng Nabi sholat. Sebelum sholat, perintah sholat, Kanjeng Nabi dibelah dadanya, kata utama ya, dibersihin supaya benar-benar mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Berarti hatinya dibersihkan. Selesai dicuci, disitulah Isra Mi'raj menghadapi sholat. Selesai sholat, Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, ketemu ini ditegur. Nah, gitu aja cerita panjang cuma. Singkat cerita, habis Isra Mi'raj perintah bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, berhenti. Wa iqomi sholat wa ita zakat wa haji baiti. Itu ayat kedua doang. Jadi namanya sholat itu siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Sholat ada 2, shot lam ta, tergantung kata. Sholat nggak bakalan terima. Sholat itu lalai. Berarti waktu ada permohonan 8 perkara, berarti Panawir ini mau ngadep ke Palura harus pakai dasi, harus pakai baju kemeja, harus pakai sepatu, harus rapi karena ngadep ke Palura. Katakan Nabi, jangan ada orang yang kata Sulaiman. Nah, jadi istilahnya di dalam sholat itu kayak Panawi kita ke Palura itu harus sopan. Berarti saya panjenengan menghadap ke rajanya manusia harus sopan karena membawa map yang 8 perkara. Pertama harus wudhu, harus rapi, harus ruku, harus sujud. Baru di antara 2 sujud baru memberikan permohonan. Proposal ya. Proposal apa yang ini? Proposalnya
Robi apa tuh? Coba. Terus Amni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'bu'ani. pada malam itu malaikat Jibril atas izin Allah, Ruh Jibril mengangkat segala proposal ente sampai terbit hajar. Ya, berarti sholat tahajud. Nah, udah dimensi ini aja. Selesai itu di dalam sholat ada kata-kata Assalamualaikum kanan kiri. Maksudnya apa tuh? Laksanakan kanjeng Nabi. Betul, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya kita bentuk 3A. Ini di sini tuh paling hebat banget. Dibentuklah 3A untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya dibentuklah 3A, asah, asih, asuh. Ini yang paling utama. Kalau asah, asih, asuh ya. Iya. Kalau ada yang bisa menerangkan asah enggak? Soalnya 3A itu bukan untuk inabah aja, diaplikasikan ke makhluk hidup. Asah, Belajar. saling pepering,